Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan sedikit literasi mengenai pembiayaan dengan akad musyarakah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal, yaitu mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dasar hukum musyarakah yang pertama adalah Al-Quran, yaitu Quran Surat Asyad ayat 24 yang artinya dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah hadis dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Musyarakah. Musyarakah memiliki beberapa rukun. Yang pertama adalah ijab kabul atau sikap. Ijab kabul adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat. Dua adalah dua pihak transaktor. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakup hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hal untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam hal pengelolaan aset, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset, dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga adalah objek musyarakah. Objek-objek musyarakah meliputi tiga aspek. Yang pertama adalah modal. Berdasarkan fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah, disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan atau aset non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan yang lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Objek musyarakah yang kedua adalah kerja. Berdasarkan fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah suatu syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Mitra yang aktif mengelola usaha musyarakah disebut dengan mitra aktif. Dan apabila mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah dan menyerahkan hasil pengelolaannya pada mitra lain, maka mitra tersebut disebut mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif. Objek musyarakah yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya, untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
Nah, jika keuntungan usaha musyarakah melebihi jumlah tertentu, maka seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan untuk persentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan, yang pertama seperti dasar bagi hasil, persentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tertuang jelas dalam akad. Kemudian dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung dengan dana baru. Kemudian syarat musyarakah. Syarat-syarat musyarakah yang pertama adalah tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kemudian kontrak dicatat dalam bentuk tulisan dan harus disaksikan. Syarat yang kedua adalah mitra harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Syarat yang ketiga adalah modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dan dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra yang lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian Syirkah pula terbagi menjadi dua, yaitu ada syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak merupakan perserikatan dalam kepemilikan, di mana terbagi lagi menjadi dua. Ada syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Syirkah ikhtiar merupakan kepemilikan atas suatu barang yang terjadi secara sukarela. Kemudian syirkah jabar merupakan kepemilikan atas suatu barang yang terjadi karena keterpaksaan. Kemudian ada syirkah ukut, di mana merupakan perserikatan yang terjadi karena adanya transaksi atau kontrak atau akad yang terjalin di antara pihak yang bermitra. Syirkah ukut sendiri terbagi lagi. Yang pertama ada syirkah amwal, merupakan perserikatan di dalam pengelolaan harta atau modal. Jadi dalam syirkah amwal ini hanya berkontribusi dalam modal. Kemudian yang kedua ada syirkah abdan. Syirkah abdan merupakan perserikatan yang didapatkan dari keahlian dari masing-masing mitra. Keahlian ini dapat berupa kerja fisik atau kerja pikiran. Kemudian ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh merupakan didasarkan pada kepercayaan di mana seseorang itu sudah memiliki nama baik di suatu lingkungan. Yang ada syirkah inan. Syirkah inan merupakan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan setiap pihak memberikan kontribusi modal serta tenaga. Tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan, atau pembagian pekerjaan. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan persentase modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Kemudian ada syirkah mudorobah. Syirkah mudorobah merupakan kerjasama usaha dengan adanya pemisah yang jelas antara pemberi modal dengan pemberi kontribusi kerjanya, di mana pengelolanya yang memberikan tenaga bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan mengelola usaha sehingga menghasilkan keuntungan. Kemudian investor bertanggung jawab untuk memberikan modal yang dibutuhkan oleh pengelola usaha. Alur transaksi musyarakah yang pertama yaitu negosiasi dan akad musyarakah. Artinya, nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus mengisi formulir serta dan mengumpulkan data pendukung. Data pendukung yang dimaksud yaitu seperti data keuangan, data legalitas, data jaminan, serta data pendukung lainnya. Formulir beserta dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada pihak bank, lalu diproses oleh petugas bank dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh komite pembiayaan. Komite pembiayaan ini berisi
meliputi marketing officer, marketing manager, kepala cabang, kepala divisi dan direktur, serta administrasi pembiayaan. Lalu, pihak bank melakukan evaluasi, solisitasi, dan investigasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Analisis 5C sendiri yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Kemudian analisis tersebut diikuti dengan verifikasi. Solisitasi di sini yaitu pihak bank mengunjungi tempat nasabah guna untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Lalu analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan di sini diajukan oleh analisis officer dalam format nota analisa pembiayaan. Isi dari nota analisa pembiayaan sendiri berisi tentang latar belakang masalah, aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen atau karakter, aspek teknis atau produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek resiko dan mitigasinya, serta usulan struktur pembiayaan dan juga persyaratannya. Jika nasabah dan usahanya itu dianggap layak oleh bank syariah, maka selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak akad musyarakah dan juga pengikatan jaminan dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Isi dari akad pembiayaan ini bersumber dari isi offering letter. Offering letter sendiri merupakan persetujuan prinsip yang pada dasarnya permohonan pembiayaan dari nasabah disetujui oleh pihak bank yang meliputi jenis fasilitas, jangka waktu, kegunaan, dan harga jual belinya, jaminannya, dan serta persyaratan-persyaratan yang ada. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah. Lalu setelah semuanya sudah menandatangani kontrak akad musyarakah tersebut, pemutusan pembiayaan. Nah, pemutusan pembiayaan ini dilakukan oleh komite pembiayaan dan dilakukan analisis yuridis, analisis keuangan dan cash flow, analisis jaminan, analisis pasar, dan analisis resiko. Terus setelah semuanya sudah selesai, maka realisasi pembiayaan. Nasabah mendapatkan pencairan dana dari pihak bank. Lalu dokumen-dokumen yang sudah diberikan dari nasabah kepada pihak bank itu nanti akan diurus oleh administrasi pembiayaan. Lalu alur transaksi musyarakah yang kedua yaitu pelaksanaan usaha produktif. Pelaksanaan usaha produktif di sini artinya bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing, dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usahanya yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Lalu alur transaksi musyarakah yang ketiga yaitu membagi hasil usaha. Nah, membagi hasil usaha di sini meliputi keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah dan juga kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Artinya, hasil usaha ini dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati di awal. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian akan ditanggung secara proporsional terhadap modal mitra masing-masing. Tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab nasabah. Lalu alur transaksi musyarakah yang keempat yaitu menerima porsi laba. Artinya menerima porsi laba di sini yaitu nasabah sudah mulai membayar angsuran selama jangka waktu pembiayaan, dan bank serta nasabah menerima
porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati di awal. Lalu, alur transaksi musyarakah yang kelima yaitu menerima kembali modal. Artinya, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah, yaitu nasabah sudah melunasi semua pembiayaan yang dijalani oleh bank dan juga nasabah, maka bank akan menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modalnya, maka usaha selanjutnya itu akan dimiliki oleh pihak nasabah sepenuhnya. Selanjutnya ada ketentuan dari akad musyarakah. Itu yang pertama berdasarkan SEOJK nomor 10/14/DPBS tahun 2008 dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini berlaku setidaknya ada 14 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, nasabah bertindak sebagai pengelola dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik dari produk pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini, serta hak dan kewajiban nasabah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi dari nasabah. Yang keempat, bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad musyarakah dari nasabah, antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan aspek usaha yang meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. Yang kelima, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nomor 6, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, terkecuali atas dasar kesepakatan dari para pihak. Yang ketujuh, pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini diberikan dalam bentuk uang dan atau barang serta bukan dalam bentuk piutang. Nomor 8, dalam bentuk pembiayaan musyarakah ini diberikan dalam bentuk uang dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang nomor 9, dalam pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar atau net realizable value dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang ke-10, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan. Nomor 11, jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara bank dan nasabah. Yang syarat nomor 12 yaitu pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan. Yang nomor 13, pembagian hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan nomor 14, bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Selanjutnya, ketentuan akad musyarakah diatur dalam Dewan Syariah Nasional pada Fatwa nomor 8 tertanggal pada 13 April tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang A, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan dari akad. Yang B, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang C, akad dituangkan secara tertulis melalui cara-cara komunikasi modern.
Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang poin A, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. B, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Yang C, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang D, setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Yang E, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga ada objek akad, yaitu dalam objek akad itu ada 4 poin, yaitu modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Yang pertama modal. Modal yang A, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Yang B, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Yang poin C, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah ini tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan dapat meminta jaminan. Yang kedua, kerja. Yang poin A, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Yang poin B, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Yang ketiga ada keuntungan. Dalam keuntungan itu ada 4 poin, yaitu yang poin A, keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan. Yang poin B, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Poin C, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Poin D, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Yang keempat, kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Yang terakhir yaitu ada biaya operasional dan persengketaan. Dalam biaya operasional dan persengketaan ini dibahas ada 2 poin, yaitu yang pertama, biaya operasional dibebankan pada modal bersama, dan yang kedua, jika salah satu pihak tidak menggunakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyarakah. Nah, dalam pembagian keuntungan pada pembiayaan musyarakah ini terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah profit sharing. Profit sharing ini merupakan pembagian keuntungan yang dihitung berdasarkan total seluruh pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya operasional. Kemudian yang kedua adalah revenue sharing. Revenue sharing ini merupakan pembagian keuntungan yang dihitung berdasarkan total seluruh pendapatan yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah net revenue sharing. Net revenue sharing ini merupakan pembagian keuntungan yang dihitung berdasarkan total seluruh pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan harga pokok produksi. Lalu, bagaimana dengan keuntungan dan kerugiannya? Nah, dalam pembiayaan musyarakah, pembagian keuntungan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak yang bermitra. Jadi, pembagian proporsi keuntungan harus ditetapkan pada saat awal akad, di mana jika tidak ditetapkan terlebih dahulu, maka pembiayaan musyarakah ini dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Kemudian, rasio nisbah keuntungan yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak itu juga harus ditetapkan berdasarkan keuntungan
masing-masing pihak. Misalnya contohnya seperti ini. Ada dua orang yang akan bekerja sama untuk membuat atau mendirikan sebuah usaha, yaitu toko pakaian muslim. Nah, mereka berdua ini adalah Ibu Dina dan Ibu Rina. Ibu Dina ini menyertakan modalnya sebesar 40 juta rupiah, sedangkan Ibu Rina itu menyertakan modal sebesar 60 juta rupiah, karena total modal yang diperlukan adalah 100 juta rupiah. Nah, Ibu Dina dan Ibu Rina ini sepakat untuk membagi keuntungan yang didapatkan itu dengan proporsi 50%-50%. Maka, misalkan keuntungan bersih yang didapatkan itu adalah 200 juta rupiah, maka Ibu Dina ini akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 100 juta rupiah dan Ibu Rina juga akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 100 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat, yaitu di mana keuntungan yang didapatkan itu akan dibagi dengan proporsi 50%-50%. Lantas bagaimana dengan kerugiannya? Nah, untuk pembagian kerugian itu didasarkan pada proporsi penyertaan modal dari masing-masing pihak. Misalkan Ibu Dina tadi menyertakan modal sebesar 40 juta rupiah, sedangkan Ibu Rina menyertakan modal sebesar 60 juta rupiah. Maka Ibu Dina akan menanggung kerugian sebesar 40%, sedangkan Ibu Rina akan menanggung kerugian sebesar 60%. Dalam setiap kegiatan usaha, pastinya terdapat manfaat dan resiko di dalamnya. Begitu pula dengan pembiayaan musyarakah. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh pada pembiayaan musyarakah. Yang pertama adalah bank ini akan mengalami peningkatan keuntungan dalam jumlah tertentu saat keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah ini meningkat. Kemudian yang kedua, bank juga tidak berkewajiban untuk membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan ini juga disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah. Dan yang keempat, bank ini lebih selektif dalam memilih jenis usaha yang tentunya halal, aman, dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bermitra. Dan yang terakhir adalah prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana dalam prinsip bunga tetap, bank ini akan tetap menagih bunga tetap meskipun berapapun pendapatan ataupun keuntungan yang diperoleh saat terjadi krisis maupun kerugian. Kemudian resiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan musyarakah ini adalah yang pertama adalah side streaming, yaitu menggunakan dana untuk kegiatan yang tidak disebutkan dalam akad atau perjanjian. Yang kedua adalah lalai atau melakukan sesuatu atau kesalahan yang disengaja. Dan yang ketiga adalah sengaja menyembunyikan keuntungan dari usaha yang dijalankan.